Selamat siang untuk kita semua di seluruh Indonesia. Di sini saya dari Desa Ribangkading, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kopasulu. Ini kami banyak sekali menanam puri di daerah Kapuasulu, dan ini suatu kebanggaan dari orang Kapuasulu, orang awam, masyarakat yang tidak tahu masalah kesehatan ya. Kami harap maklum. Kami tidak tahu apa yang kami dapatkan dari puri ini. Tapi setelah biasa dilihat di YouTube bahwa pemerintah, orang dari Dinas Kesehatan mengatakan bahwa puri ini termasuk golongan narkoba. Dan kami juga orang di Kapuasulu ini tidak tahu dengan narkoba, bagaimana modelnya, bagaimana jenisnya, bagaimana reaksinya, tidak tahu. Sehingga kami orang Kabupaten Kapuasulu banyak menanam puri, sehingga karet banyak ditebang. Apa alasannya karet banyak ditebang? Oleh karena karet juga tidak ada harganya. Kalau dulu karet ada sampai harganya 20 atau hampir 30.000 per kilo, dan masyarakat sangat tertolong sekali. Dan ini penggantinya puri, tetapi banyak sekali komen bahwa puri ini merusak kesehatan. Dan kalau ini dialihkan ke lain, dan sekaligus orang Kabupaten Kapuasulu bisa ekonominya bisa menurun. Hanya satu-satunya kalau menurut saya untuk bisa menolong supaya tidak terlalu jatuh ekonominya dan bisa mohon bantuan dari pemerintah Indonesia, dan bisa diminta itu bibit sawit. Ini sawit ini saya sengajakan tanam dekat puri. Bagaimana kondisi sawit ini yang sebenarnya? Ternyata sawit ini sangat subur. Dia tidak memilih tanah yang tandus pun ini tanpa dipupuk ini bisa tumbuh dengan subur. Dan di daerah kami ini, di Desa Ribangkading ini, sudah ada yang mengumpulnya, hanya lokal. Dia ambil, dipungutnya dari dahannya. Orang itu dari luar, tapi dia ngambil, mengutin itu buah sawit di tempat kami, dan dia ambil, dan dia siang. Saya lihat bahwa dia menyiang sawit itu bagus sekali dan cepat. Dan satu sekali dia pungut dengan itu aretnya itu, sekali tarik bisa satu tandan itu jatuh. Kalau saya bandingkan dengan itu puri, kalau kami metik puri itu satu tangan bergerak, hanya satu helai yang itu dipetik, satu helai daun puri. Tapi saya lihat itu sawit itu sekali buat dengan aret dan bisa jatuh satu tandan sampai 20-30
kilo satu tandan itu enggak dikasih pupuk. Kalau dikasih pupuk bagaimana ya model buahnya. Dan itu pun masyarakat di sini nanamnya lokal, hanya iseng-iseng saja, dilempar saja, bukan ditanam, dilempar, bijinya itu tumbuh dan dia bisa hidup, bukan dirawat, biarkan dia tumbuh sendiri. Tetapi ada dari luar, dari desa lain yang bisa mengambil hasilnya, memungutnya, biarpun harganya murah, tetapi kami sangat bersyukur dia ambil buahnya sendiri, ditimbang, kami ambil uangnya, dan dia langsung di siangnya, dan tiap bulan dia ngambilnya, dan itu sama sekali kami tertolong. Padahal bukan banyak, mungkin dia sekali ambil satu bulan itu dari desa kami ini 1 ton lebih. Itu udah lumayan. Dan saya mohonlah kepada pemerintah Indonesia supaya satu-satunya jalan keluar untuk menolong ekonomi kami, menopang ekonomi kami supaya tidak terlalu menurun, hanya bisa dikasih bantuan itu sawit. Sawit itu bukan lewat itu orang-orang kaya, tetapi langsung dikasih bantuan ke sasarannya, ke masyarakatnya, dikasih bantuan untuk per keluarga supaya itu bisa menopang. Dan biasa juga banyak komen daripada masyarakat bahwa sawit ini bisa merusak tanah. Tapi dia hanya sebatas merusak tanah, tetapi tidak merusak tubuh kita. Bahkan sekarang kita lihat di YouTube bisa diolah sendiri. Sawit itu bisa kita buat minyak goreng secara lokal dan tidak terlalu sulit juga. Bayangkan di daerah kami di sini 1 kilo itu minyak goreng itu mungkin mau 20.000 lebih. Dan biarlah pemerintah bisa nolong kami bagaimana jalan keluar, bisa lewat ini bantuan sawit, dan itu bukan hanya dibantu saja tetapi dikasih penyuluhan. Bagaimana cara nanamnya, bagaimana jarak tanamnya, supaya tiap anggota keluarga itu, setiap kakak itu ada usahanya sendiri, tidak berharap dengan puri. Dan itu saja, sekian dan terima kasih. Tuhan berkati.